Ayu Yudhistira, saya dari Universitas Khairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi dan dari kelas 4. Saya di sini ingin mereview jurnal yang saya ambil yang berjudul Perawatan Setelah Kematian dalam Budaya Suku Batak Toba. Jadi jurnal yang saya gunakan adalah jurnal dari Google Scholar, jurnal keperawatan yang diteliti oleh Idauli Simbolon Albinur Limo dari Universitas Advent Indonesia. Jadi penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini merupakan desain penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan etnografi atau penelitian terhadap kelompok budaya kelompok dalam kondisi yang alami. Subjek penelitian adalah suku Batak Toba yang beragama Kristen Protestan. Dan objek penelitian adalah perawatan post-mortem lanjut usia pada suku Batak Toba. Populasi adalah suku Batak Toba dengan sampel raja-raja adat dengan penelitian sampel secara snowball. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Jadi sampel dari penelitian ini terdiri dari 6 orang semuanya. Semuanya berasal dari suku Batak Toba yang beragama Kristen Protestan. Terdiri dari 3 laki-laki dan 3 perempuan berusia dari 37 tahun sampai 86 tahun. Semua sampel adalah raja-raja adat dan istri raja-raja adat yang sering mengikuti acara adat kematian. Dan raja-raja adat ini sering menjadi parsinabung atau protokol dalam acara-acara adat kematian. Berikut ini adalah tema-tema yang muncul berdasarkan kategori-kategori yang ditemukan dan didukung oleh pernyataan-pernyataan yang informal. Masuk ke tema 1, yaitu sastra kematian. Pada tema ini ditemukan bahwa terdapat 3 golongan kematian pada lanjut usia strata golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Pada golongan 1, kematian disebut dengan istilah punah atau mati punah. Berikut ini pernyataan informal menjelaskan pengertian mati punah. Untuk informan 1 mengatakan bahwa mati punah adalah kematian seorang lanjut usia yang tidak menikah atau menikah tapi tidak memiliki keturunan. Kemudian informan kedua mengatakan bahwa mati punah adalah kematian yang menyedihkan bagi suku Batak karena garis keturunan putus tidak berlanjut. Namun lanjut ke informan 1, itulah alasannya laki-laki yang sudah menikah lama dan tidak punya keturunan dianjurkan untuk menikah dengan perempuan lain dengan tujuan mendapatkan keturunan. Masuk ke informan selanjutnya, kematian lanjut usia golongan kedua disebut dengan mati sari matua. Disebut mati sari matua bila mana almarhum atau almarhumah meninggalkan anak laki-laki atau anak perempuan dan sudah memiliki cucu, namun masih ada di antara anak-anaknya yang belum menikah, baik itu laki-laki maupun perempuan. Berikut ini penuturan para informan. Informan 1 mengatakan bahwa memang kalau masih ada anaknya yang belum menikah walaupun sudah punya cucu, kematian lansia ini dimasukkan dalam golongan kedua. Kata informan pertama mengatakan bahwa informan sangat antusias dalam menjelaskan kematian pada golongan ketiga. Kematian pada golongan ketiga disebut mati saur matua atau mati saur matua mauli belum. Seseorang yang mati saur matua adalah seseorang yang meninggal dengan memiliki keturunan, memiliki anak laki-laki maupun anak perempuan. Semua anaknya sudah menikah dan memiliki keturunan. Kematian saur matua adalah tingkat kematian yang paling tinggi dalam suku Batak Toba dan diidam-idamkan setiap orang tua yang sudah lanjut usia. Berikut ini pernyataan dari salah satu informan. Kata informan pertama mengatakan bahwa ada seorang yang meninggal sudah banyak cucu dari anaknya laki-laki dan dari anaknya perempuan, tapi masih ada anaknya yang belum menikah. Agar orang tua ini bisa disebut mati saur matua, maka keluarga maupun raja-raja adat menganjurkan mencarikan jodoh untuk anak tersebut dan dinikahkan di depan jenazah orang tuanya. Kata informan kedua mengatakan bahwa menurut para informan, kematian orang tua yang lanjut usia akan lebih istimewa bila ia meninggal sudah memiliki cicit dari anak laki-laki dan atau anak perempuan dan tidak ada keturunan mendahulunya meninggal. Kematian seperti ini disebut dengan mati saur matua mauli bulung. Berikut ini pernyataan dari pasangan suami yang dengan sangat sedih menjelaskan bahwa anak mereka sudah ada meninggal mendahului mereka. Seperti kami ini, kata mereka, seperti kami ini semua anak-anak kami sudah mempunyai cicit dari anak laki-laki dan cicit dari anak perempuan. Kata yang keempat, tapi kalau kami nanti meninggal kami hanya salah satu tidak mau bulung karena salah satu dari anak laki-laki kami sudah ada yang meninggal. Informan kelima mengatakan bahwa kami berdoa agar tidak ada anak laki-laki cucu atau cicit kami yang mendahului kami.
Kata informan ketiga mengatakan bahwa semoga Tuhan mendengar doakan. Informan ketiga mengatakan bahwa kita masuk ke tema 2, perawatan postmortem. Di dalam tema ini ada beberapa kategori yang ditemukan, antara lain memandikan jenazah, menguatkan jenazah, memberikan pakaian, dan meletakkan cuci tangan. Itu saja yang ingin saya jelaskan. Terima kasih telah menonton video ini. Maaf bila ada kata yang kurang berkenan, dan juga jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Semoga kita bisa bertemu di video lainnya. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Ayu Yudhistira. Saya dari Universitas Khairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, dan dari kelas 4. Saya di sini ingin mereview jurnal yang saya ambil yang berjudul Perawatan Setelah Kematian dalam Budaya Suku Batak Toba. Jadi jurnal yang saya gunakan adalah jurnal dari Google Scholar, jurnal keperawatan yang diteliti oleh Idauli Simbolon Albenur Limo dari Universitas Advent Indonesia. Jadi penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini merupakan desain penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan etnografi atau penelitian terhadap kelompok budaya kelompok dalam kondisi yang alami. Subjek penelitian adalah suku Batak Toba yang beragama Kristen Protestan. Dan objek penelitian adalah perawatan postmortem lanjut usia pada suku Batak Toba. Populasi adalah suku Batak Toba dengan sampel raja-raja adat dengan penelitian sampel secara snowball. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Jadi sampel dari penelitian ini terdiri dari 6 orang semuanya. Semuanya berasal dari suku Batak Toba yang beragama Kristen Protestan. Terdiri dari 3 laki-laki dan 3 perempuan berusia dari 37 tahun sampai 86 tahun. Semua sampel adalah raja-raja adat dan istri raja-raja adat yang sering mengikuti acara adat kematian. Dan raja-raja adat ini sering menjadi parsinabung atau protokol dalam acara-acara adat kematian. Berikut ini adalah tema-tema yang muncul berdasarkan kategori-kategori yang ditemukan dan didukung oleh pernyataan-pernyataan yang informan. Masuk ke tema 1, yaitu sastra kematian. Pada tema ini ditemukan bahwa terdapat 3 golongan kematian pada lanjut usia strata golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Pada golongan 1, kematian disebut dengan istilah mate, punah atau mati punah. Berikut ini pernyataan informan menjelaskan pengertian mati punah. Untuk informan 1 mengatakan bahwa mati punah adalah kematian seorang lanjut usia yang tidak menikah atau menikah tapi tidak memiliki keturunan. Kemudian informan kedua mengatakan bahwa mati punah adalah kematian yang menyedihkan bagi suku Batak karena garis keturunan putus tidak berlanjut. Namun lanjut ke informan 1, itulah alasannya laki-laki yang sudah menikah lama dan tidak punya keturunan dianjurkan untuk menikah dengan perempuan lain dengan tujuan mendapatkan keturunan. Masuk ke informan selanjutnya, kematian lanjut usia golongan kedua disebut dengan mati sari matua. Disebut mati sari matua bila mana almarhum atau almarhumah meninggalkan anak laki-laki atau anak perempuan dan sudah memiliki cucu, namun masih ada di antara anak-anaknya yang belum menikah, baik itu laki-laki maupun perempuan. Berikut ini penuturan para informan. Informan 1 mengatakan bahwa memang kalau masih ada anaknya yang belum menikah walaupun sudah punya cucu, kematian lansia ini dimasukkan dalam golongan kedua. Kata informan pertama mengatakan bahwa informan sangat antusias dalam menjelaskan kematian pada golongan ketiga. Kematian pada golongan ketiga disebut mati saur matua atau mati saur matua Bangli belum. Seseorang yang mati saur matua adalah seseorang yang meninggal dengan memiliki keturunan, memiliki anak laki-laki maupun anak perempuan. Semua anaknya sudah menikah dan memiliki keturunan. Kematian saur matua adalah tingkat kematian yang paling tinggi dalam suku Batak Toba dan diidam-idamkan setiap orang tua yang sudah lanjut usia. Berikut ini pernyataan dari salah satu informan. Kata informan pertama mengatakan bahwa ada seorang yang meninggal sudah banyak cucu dari anaknya laki-laki dan dari anaknya perempuan, tapi masih ada anaknya yang belum menikah. Agar orang tua ini bisa disebut mati saur matua, maka keluarga maupun raja-raja adat menganjurkan mencarikan jodoh untuk anak tersebut dan dinikahkan di depan jenazah orang tuanya.
Kata informan kedua mengatakan bahwa menurut para informan, kematian orang tua yang lanjut usia akan lebih istimewa bila ia meninggal sudah memiliki cicit dari anak laki-laki dan atau anak perempuan dan tidak ada keturunan yang mendahulunya meninggal. Kematian seperti ini disebut dengan mati sahur matua mauli bulung. Berikut ini pernyataan dari pasangan suami yang dengan sangat sedih menjelaskan bahwa anak mereka sudah ada meninggal mendahului mereka. Seperti kami ini, kata mereka, seperti kami ini semua anak-anak kami sudah meninggal. Kami sudah mempunyai cicit dari anak laki-laki dan cicit dari anak perempuan. Kata yang keempat, tapi kalau kami nanti meninggal kami hanya selamat tidak mau bulung karena salah satu dari anak laki-laki kami sudah ada yang meninggal. Kata informan kelima mengatakan bahwa kami berdoa agar tidak ada anak laki-laki cucu atau cicit kami yang mendahului kami. Kata informan ketiga mengatakan bahwa semoga Tuhan mendengar doa kami. Informan ketiga mengatakan bahwa kita masuk ke tema 2, perawatan postmortem. Di dalam tema ini ada beberapa kategori yang ditemukan antara lain memandikan jenazah, menguatkan jenazah, memberikan pakaian, dan meletakkan cuci tangan. Itu saja yang ingin saya jelaskan. Terima kasih telah menonton video ini. Maaf bila ada kata yang kurang berkenan, dan juga jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Semoga kita bisa bertemu di video lainnya. Terima kasih.